7 tahun aku menyamar menjadi suami rumahan yang penurut, hanya agar istriku bisa meraih mimpinya. Tapi di malam gala perusahaan, dia justru memperkenalkanku sebagai pembawa tas di depan semua koleganya. Dia tertawa mengejekku, sampai akhirnya pemilik perusahaan paling ditakuti di kota ini datang dan sujud di depanku. Malam itu, pesta berubah menjadi pengadilan baginya. Sebelum cerita lengkapnya dimulai, jika kalian setuju bahwa kesombongan harus dibayar dengan karma, silakan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang memberikan kisah-kisah penuh pelajaran untuk kita semua. Cahaya matahari pagi menyelinap malu-malu melalui celah gorden sutra di ruang makan kediaman Malik Putri. Ruangan itu luas, didominasi oleh marmer putih yang berkilau sempurna, namun entah mengapa selalu terasa sedingin es. Di tengah keheningan yang mencekam itu, hanya terdengar suara denting sendok perak yang beradu perlahan dengan porselen mahal, menjadi satu-satunya melodi yang mengisi kekosongan. Arya berdiri tenang di balik konter dapur yang bersih, mengenakan celemek kain sederhana berwarna abu-abu yang sudah sedikit memudar warnanya. Tangannya yang stabil dengan telaten menuangkan air panas ke atas gilingan kopi manual, sebuah ritual pagi yang selalu ia lakukan dengan penuh kesabaran. Aroma kopi Arabica yang kuat segera menyeruak, berusaha menghangatkan suasana ruangan, namun uapnya seolah membeku sebelum sempat menembus kabut kecemasan yang menggantung di wajah pria itu. Di meja makan, Karina duduk dengan punggung tegak, memancarkan aura otoritas yang kaku. Jemarinya yang ramping menari lincah di atas layar iPad, membalas surat elektronik yang tak kunjung habis. Rambutnya sudah tertata rapi dalam sanggul modern yang kencang, tak sehelai pun berani keluar dari tempatnya, mencerminkan kepribadiannya yang perfeksionis dan tak kenal kompromi. Setelan blazer merah menyala yang ia kenakan tampak sangat kontras dengan wajahnya yang datar dan dingin. "Kopi, Kar," ujar Arya lembut sembari meletakkan cangkir di samping tangan istrinya, berusaha mencari celah untuk memulai percakapan. Karina tidak menoleh sedikit pun. Ia hanya menyesap kopi itu sesaat, lalu segera meletakkannya kembali dengan bunyi denting yang kasar, tanda ketidakpuasan yang sudah terbaca. "Terlalu encer. Berapa kali harus kubilang, Arya? Aku butuh kafein yang kuat untuk menghadapi rapat pagi ini, bukan air cucian gelas seperti ini." Arya terdiam sejenak, menatap bayangan dirinya di permukaan kopi yang ditolak itu. Ia hanya bisa tersenyum tipis, sebuah senyum yang lebih mirip sebuah luka yang dipaksakan untuk sembuh. "Maaf, akan kubuatkan yang baru jika kau mau menunggu 2 menit, jawabnya tetap tenang. Namun Karina justru mendengus, matanya akhirnya menatap Arya, namun bukan dengan binar cinta yang dulu pernah ada, melainkan dengan tatapan seolah Arya adalah noda kecil di lantai marmernya yang sempurna. "Sudahlah, tidak perlu. Waktuku tidak banyak. Lagi pula, apa sih yang kau tahu tentang kata sibuk? Kau punya waktu seharian penuh hanya untuk mengatur takaran kopi atau menyiram tanaman. Sementara aku harus memikul nasib ribuan karyawan di Apex Global. Kadang aku berpikir, apa yang kau lakukan sepanjang hari di rumah ini selain menghabiskan uang hasil jerih payahku?" Kata-kata itu tajam. Namun Arya tetap berdiri kokoh. Ia mengambil cangkir yang ditolak itu dengan gerakan pelan. "Aku hanya ingin kau memulai hari dengan perut yang tenang, Kar. Sarapannya juga sudah siap. Omelet jamur kesukaanmu, tanpa merica berlebih seperti yang kau minta kemarin." Karina bangkit berdiri dengan gerakan yang tiba-tiba, menyampirkan tas bermereknya di bahu tanpa menyentuh sedikit pun makanan di atas meja. "Omelet? Kau pikir aku punya waktu untuk mengunyah di saat aku harus memikirkan strategi pasar? Simpan saja untuk makan siangmu." "Ah, aku lupa. Kau pasti punya banyak waktu untuk makan siang yang sangat mewah dan lama di rumah ini, bukan? Sementara aku mungkin hanya sempat menelan roti lapis di dalam mobil." Langkah Karina yang tegas mulai menjauh menuju pintu depan. Arya mencoba menahan langkah itu dengan suara yang tetap rendah. "Karina, kau pulang jam berapa malam ini? Ada hal penting yang ingin aku bicarakan." Tanpa menghentikan langkah atau sekadar berbalik, Karina menjawab dengan nada bosan yang sangat kental. "Mungkin larut malam. Dan tolong Arya, jika ini soal permintaan uang untuk hobimu yang tidak jelas itu, lupakan saja. Aku sudah cukup lelah membiayai pengeluaran rumah tangga ini sendirian selama bertahun-tahun. Jadilah pria yang sedikit lebih berguna, setidaknya dengan tidak merepotkanku." Pintu depan tertutup dengan suara dentuman yang solid, meninggalkan Arya sendirian di tengah kemewahan yang terasa kosong. Pria itu kemudian duduk di kursi yang baru saja ditinggalkan istrinya, menatap omelet yang masih mengepulkan uap di atas meja. Pikirannya melayang jauh ke 7 tahun yang lalu, ke masa di mana dunia terasa jauh lebih sederhana meskipun saku mereka kosong. Dulu Karina adalah gadis desa yang penuh ambisi namun memiliki hati yang sangat lembut. Mereka biasa berbagi satu bungkus nasi kucing di pinggir jalan sambil menertawakan impian-impian besar mereka. Arya mencintai ambisi itu, dan itulah sebabnya ia rela melakukan segalanya.
Setelah Arya berhasil menjual startup teknologi pertamanya secara rahasia senilai triliunan rupiah, ia membuat keputusan yang sangat berisiko. Ia memilih hidup dalam penyamaran. Ia ingin Karina mencapai puncak karirnya dengan kemampuannya sendiri, sementara ia menjadi jaring pengaman yang tak terlihat. Melalui perusahaan cangkang, Arya diam-diam membeli saham mayoritas Apex Global saat perusahaan itu diambang kehancuran dan memastikan posisi direktur jatuh ke tangan istrinya. Namun, ia tak menyangka bahwa sukses yang ia berikan justru menjadi racun yang membunuh karakter istrinya. Setelah membersihkan meja makan dan mencuci piring dengan tangannya sendiri, sebuah rutinitas yang ia pilih agar tetap memiliki rasa memijak bumi, Arya melangkah menuju sebuah pintu kecil yang tersembunyi di bawah tangga. Pintu itu terlihat seperti gudang penyimpanan biasa, namun di balik itu terdapat tangga menuju ruang bawah tanah yang dilengkapi dengan teknologi kedap suara dan keamanan tingkat tinggi. Begitu masuk, suasana berubah total. Tidak ada lagi bau masakan atau celemek. Ruangan itu adalah pusat saraf dari sebuah kerajaan bisnis yang tak kasat mata. Deretan monitor menampilkan pergerakan pasar saham dunia secara real-time, grafik performa Apex Global, dan aliran data terenkripsi. Arya duduk di kursi kerjanya, dan dalam sekejap, aura pria rumahan yang penurut itu lenyap, digantikan oleh ketajaman seorang jenius teknologi yang mampu mengguncang pasar hanya dengan satu ketikan. Sebuah panggilan masuk melalui jalur terenkripsi. Di layar muncul wajah Pak Wijaya, pria yang secara resmi dikenal sebagai pemilik tunggal Apex Global di mata publik. Namun sebenarnya hanyalah tangan kanan kepercayaan Arya. "Selamat pagi Tuan Arya," sapa Pak Wijaya dengan nada yang sangat hormat. "Bagaimana laporan audit internal yang aku minta semalam, Wijaya?" tanya Arya dingin. Wajah pria tua di layar itu berubah serius. "Seperti dugaan Anda, Tuan, ada kebocoran dana yang sangat rapi dan sistematis di divisi operasional. Nilainya mencapai 15 miliar rupiah dalam 1 tahun terakhir. Mereka menggunakan vendor-vendor fiktif untuk pengadaan barang yang tidak pernah ada." Arya menyandarkan punggungnya, matanya menatap tajam ke profil Bagas, direktur operasional perusahaan yang muncul di layar lain. "Dan siapa yang memberikan persetujuan akhir pada semua invoice vendor fiktif ini?" Pak Wijaya ragu sejenak sebelum menjawab. "Semua dokumen persetujuan ditandatangani oleh Direktur Pemasaran Tuan, oleh Nyonya Karina." Keheningan yang berat menyelimuti ruangan itu. Arya memejamkan mata, merasakan denyut di pelipisnya. Ia tahu Karina sangat ambisius, tapi ia tidak pernah menyangka istrinya akan sebodoh itu hingga membiarkan dirinya dimanfaatkan oleh pria seperti Bagas, atau lebih buruk lagi, terlibat secara sadar. "Wijaya, tetap pantau mereka. Jangan lakukan tindakan hukum apapun dulu. Aku ingin melihat seberapa jauh mereka berani melangkah di acara gala besok malam. Dan pastikan paket emas yang aku minta sudah siap di loker hotel." Arya mematikan layar, kembali ke dalam kesunyian. Ia tahu malam besok bukan sekadar pesta tahunan, melainkan malam pengadilan, di mana semua topeng akan dibuka secara paksa. Malam harinya, Karina pulang dengan wajah yang tampak lebih segar, seolah-olah beban pekerjaannya baru saja terangkat. Ia melempar sebuah amplop emas berukir mewah ke meja kopi di depan Arya. "Besok malam adalah gala tahunan Apex Global," ujarnya dengan nada memerintah. "Acara paling penting tahun ini. Semua jajaran petinggi, investor utama, dan mitra bisnis akan hadir. Peraturan baru mewajibkan semua direksi membawa pasangan untuk memperkuat citra keluarga perusahaan." Arya mengambil amplop itu, membacanya perlahan. "Kau ingin aku ikut?" Karina menghela napas panjang, menatap Arya dengan tatapan penuh peringatan. "Wajib, tapi dengar Arya, aku tidak ingin kau mempermalukanku di depan orang-orang penting itu. Di sana akan ada pemilik modal dan bankir kelas atas. Tolong, jangan berpakaian seperti kau baru saja pulang dari pasar. Besok siang, pergilah ke tempat penyewaan jas di mall. Aku sudah mentransfer uang ke rekeningmu. Cari yang paling biasa saja agar kau tidak mencolok, tapi tetap harus rapi." Karina kemudian berjalan menuju kamarnya, namun berhenti sebentar untuk menoleh. "Oh, dan satu lagi, jika ada yang bertanya siapa pekerjaanmu, katakan saja kau adalah konsultan independen yang sedang mengambil cuti panjang. Jangan banyak bicara, jangan mencoba terlihat pintar, dan yang paling penting, jangan dekat-dekat dengan Bagas atau Pak Wijaya. Mereka adalah orang-orang di level yang berbeda denganmu. Aku tidak ingin mereka melihatmu sebagai titik lemah dalam karierku." Arya menatap punggung istrinya yang menghilang di balik pintu kamar. Ia bisa merasakan tekstur kertas undangan yang mahal itu di jarinya. Namun baginya, undangan itu terasa seperti sebuah tantangan perang yang dibungkus dengan kain sutra. Malam semakin larut di kediaman itu. Setelah memastikan Karina tertidur lelap karena kekelelahan setelah seharian bekerja dan mungkin berpesta kecil dengan rekan-rekannya, Arya berdiri sendirian di balkon lantai 2. Ia menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan, di mana gedung pencakar langit Apex Global berdiri paling megah dengan logo yang bersinar terang. Ia mengeluarkan ponsel khusus dari sakunya dan mengirimkan pesan singkat terakhir untuk malam itu kepada Pak Wijaya. "Aktifkan protokol Alfa untuk jam 10 malam besok.
Pastikan tim audit dan pihak kepolisian sudah bersiaga di lobi belakang sebelum pengumuman utama dimulai. Tidak boleh ada satupun benalu yang lolos dari jaring ini. Arya menarik napas panjang, menghirup udara malam yang dingin. Selama ini ia telah menjadi akar yang terkubur dalam tanah agar pohon karier istrinya bisa tumbuh tinggi. Namun, jika pohon itu kini telah dipenuhi parasit yang merusak, maka sebagai akar, ia memiliki tanggung jawab untuk memutuskan aliran nutrisi tersebut. Ia kembali masuk ke dalam kamar, menutup pintu balkon dengan gerakan yang sangat perlahan agar tidak menimbulkan suara. Di dalam keremengan cahaya lampu tidur, ia menatap wajah Karina. Dalam tidurnya, wanita itu tampak begitu damai, mengingatkannya pada gadis yang dulu ia perjuangkan mati-matian. Namun Arya sadar, esok malam, saat jarum jam menunjukkan angka 10, kedamaian semu itu akan hancur berkeping-keping. Ia tidak akan lagi menjadi Arya yang penurut, Arya yang membuatkan kopi yang terlalu encer, atau Arya yang dihina sebagai beban. Ia akan menjadi badai yang menghancurkan istana kaca yang dibangun di atas kebohongan. Babak pertama hidupnya dalam bayang-bayang baru saja akan berakhir, dan ia sudah siap untuk menyambut fajar yang paling menyakitkan, sekaligus paling membebaskan. Malam gala tahunan Apex Global digelar di Grand Ballroom Hotel Mulia. Sebuah ruangan yang begitu luas dengan langit-langit setinggi 10 meter yang dihiasi oleh belasan lampu kristal raksasa. Cahaya dari kristal-kristal itu memantul di atas lantai marmer hitam yang dipoles hingga menyerupai cermin, menciptakan atmosfer kemewahan yang nyaris mencekam. Aroma bunga lili segar dan parfum mahal bercampur menjadi satu, memenuhi udara yang dingin karena pendingin ruangan yang disetel maksimal. Di depan pintu masuk, karpet merah membentang panjang, menyambut deretan tamu yang turun dari mobil-mobil mewah dengan harga miliaran rupiah. Karina turun dari sedan sport miliknya dengan keanggunan seorang ratu. Gaun malam berwarna zamrud yang membalut tubuhnya berkilauan tertimpa lampu blitz para fotografer internal perusahaan. Ia berjalan dengan dagu terangkat, menebar senyum profesional yang telah ia latih di depan cermin selama berjam-jam. Di belakangnya, Arya melangkah dengan perlahan. Ia mengenakan setelan jas hitam yang tampak sedikit kebesaran di bagian bahu dan celana yang potongannya tidak mengikuti tren modern. Jas sewaan murah yang dipilihkan Karina agar suaminya tidak mencuri perhatian sedikitpun. Arya tampak seperti orang asing di tengah lautan tuxedo buatan Italia dan gaun sutra Paris. Begitu memasuki ballroom, Karina segera melepaskan gandengan tangan Arya dengan gerakan yang sangat halus namun penuh penekanan. Ia seolah ingin segera menghapus jejak bahwa ia datang bersama pria itu. "Ingat pesanku Arya," bisik Karina dengan nada yang tajam sambil memperbaiki tatanan rambutnya. "Tetaplah di dekat bar minuman. Jangan mengajak bicara siapapun kecuali jika terpaksa. Jika ada direksi lain yang melihatmu, aku akan bilang kau adalah asisten pribadi yang sedang membawakan dokumen penting. Jangan mempermalukanku dengan selera bicaramu yang payah." Tanpa menunggu jawaban, Karina melangkah pergi menuju kerumunan pria berpakaian mewah di tengah ruangan, meninggalkan Arya berdiri sendirian di dekat pilar besar. Arya hanya menatap punggung istrinya dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia mengambil segelas air mineral dari nampan pelayan yang lewat dan memilih untuk bersandar di pilar, mengamati panggung sandiwara yang sedang berlangsung. Di tengah ballroom, ia melihat Karina sedang tertawa riang bersama Bagas, direktur operasional yang penampilannya sangat rapi dengan rambut yang dipoles pomade mengkilap. Bagas tampak beberapa kali menyentuh lengan Karina dengan gerakan yang terlalu akrab untuk sekadar rekan kerja. Mereka terlihat seperti pasangan yang serasi di mata orang awam, sementara suami sahnya hanya berdiri di kegelapan sudut ruangan dianggap tak lebih dari sekadar pajangan yang salah tempat. Wah, lihat siapa yang ada di sini. Suara bariton yang penuh nada mengejek tiba-tiba terdengar di samping Arya. Itu adalah Bagas, yang entah sejak kapan sudah berjalan mendekat bersama Karina. Bagas memutar-mutar gelas sampahnya di tangannya, matanya meneliti jas sewaan Arya dari ujung kepala hingga ujung kaki, dengan tatapan meremehkan. Karina bilang suaminya adalah seorang konsultan independen. Tapi kalau melihat jasnya, sepertinya konsultasi yang kau berikan hanya seharga nasi kotak di pinggir jalan ya. Bagas tertawa terbahak-bahak, dan beberapa staf pemasaran yang berdiri di dekat sana ikut terkekeh, meski beberapa tampak merasa canggung. Karina hanya berdiri di sana, melipat tangannya di dada tanpa ada niat sedikit pun untuk membela Arya. Ia malah ikut tersenyum sinis. Sudahlah Gas, Arya memang orang yang sangat sederhana. Dia tidak terlalu peduli dengan penampilan. Selama perutnya kenyang dan ada buku untuk dibaca di rumah. Dia tipe pria rumahan yang sangat setia menjaga dapur tetap berasap. Ujar Karina, menekankan kata rumahan sebagai bentuk penghinaan halus di depan rekan-rekan elitnya. Bagas menyeringai, lalu mencondongkan tubuhnya ke arah Arya. "Dengar kawan, di dunia ini ada serigala yang berburu dan ada domba yang menunggu diberi makan. Kau harus bersyukur punya istri sehebat Karina. Tanpa dia, mungkin kau sudah menjadi gelandangan di bawah jembatan layang." Arya tetap tenang. Ia bahkan tidak mengedipkan mata saat dihina sedemikian rupa. Ia hanya menyesap air mineralnya perlahan. Penampilan seringkali menipu Pak Bagas.
Jawab Arya dengan suara yang sangat stabil, nyaris datar. Kadang-kadang, serigala yang kau maksud justru sedang berjalan di depan jurang tanpa ia sadari, karena terlalu sibuk memamerkan bulunya. Senyum Bagas mendadak hilang, matanya menyipit karena merasa tersinggung oleh ketenangan Arya yang tak lazim. Namun sebelum Bagas sempat membalas, suara gemuruh tepuk tangan terdengar dari arah pintu VIP. Pak Wijaya, pria yang selama ini dikenal sebagai pemilik utama Apex Global, masuk ke dalam ballroom dengan langkah yang sangat berwibawa. Di usianya yang sudah kepala 7, ia tetap memancarkan aura kepemimpinan yang membuat semua orang secara naluriah memberikan jalan. Para direktur dan investor berebut untuk menyapa, berharap mendapatkan perhatian dari sang legenda bisnis tersebut. Karina dan Bagas segera merapikan pakaian mereka, memasang wajah paling sopan yang mereka miliki, dan bergegas menuju Pak Wijaya. Mereka mengabaikan Arya begitu saja, seolah-olah pria itu hanyalah debu yang tertiup angin. Pak Wijaya, suatu kehormatan besar Anda bisa hadir malam ini, sapa Bagas dengan nada menjilat yang sangat kentara. Ia menyodorkan tangannya untuk bersalaman, namun Pak Wijaya hanya memberikan anggukan kecil tanpa menyentuh tangan Bagas. Mata Pak Wijaya bergerak liar ke seluruh penjuru ruangan, mengabaikan ocehan Karina tentang laporan laba kuartal terakhir. Karina merasa sedikit bingung karena biasanya Pak Wijaya sangat antusias mendengarkan laporan darinya. "Maaf, Nyonya Karina," potong Pak Wijaya dengan suara beratnya yang membuat Karina terdiam seketika. "Saya sedang mencari seseorang yang sangat penting. Seseorang yang sebenarnya adalah alasan mengapa perusahaan ini masih berdiri tegak malam ini." Seluruh orang di lingkaran itu saling berpandangan dengan bingung. Siapa yang lebih penting daripada jajaran direksi di ruangan ini? Pak Wijaya kemudian melangkah melewati Karina dan Bagas dengan terburu-buru. Semua mata mengikuti arah langkahnya. Jantung Karina berdegup kencang saat ia melihat Pak Wijaya berjalan lurus ke arah pojok ruangan, ke arah di mana Arya sedang berdiri sendirian dengan gelas air mineralnya. Karina membeku. Ia berpikir Arya mungkin melakukan sesuatu yang memalukan, sehingga Pak Wijaya harus turun tangan untuk mengusirnya. "Arya, apa yang kau lakukan di situ? Cepat pergi dari sini," teriak Karina setengah berbisik, mencoba menahan langkah Pak Wijaya dengan tubuhnya. "Pak Wijaya, maafkan suami saya. Dia memang tidak tahu aturan. Dia hanya pria rumahan yang..." Kalimat Karina berhenti secara brutal saat Pak Wijaya meletakkan tangannya di bahu Karina dan menggeser wanita itu ke samping dengan tegas. Pak Wijaya kemudian berdiri tepat di depan Arya, dan yang terjadi selanjutnya membuat seluruh ballroom terkesiap serempak. Pak Wijaya membungkukkan badannya sangat dalam, sebuah penghormatan yang hanya diberikan oleh bawahan kepada atasan tertinggi. "Selamat malam, Tuan Muda," ujar Pak Wijaya dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Saya sudah menyiapkan segalanya di ruang ganti VIP sesuai instruksi Anda. Paket emasnya sudah siap. Tim audit dan pihak berwenang juga sudah bersiaga di posisinya masing-masing. Apakah kita akan memulai pembersihan sekarang? Arya meletakkan gelasnya di atas meja kecil di samping pilar. Ia melepaskan jas sewaannya yang kebesaran, melemparkannya begitu saja ke lantai marmer yang mahal. Di balik jas itu, ia mengenakan kemeja putih dengan bahan yang sangat halus, yang potongannya sangat pas di tubuhnya yang tegap. Wajah Karina berubah seputih kertas. Ia menatap suaminya dengan pandangan yang penuh dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. "Tuan Muda, apa maksudnya ini Pak Wijaya?" tanya Karina dengan suara gemetar. Bagas di sampingnya juga tampak sangat panik, keringat dingin mulai membasahi dahi dan lehernya yang tadi tampak begitu sombong. Pak Wijaya menoleh ke arah mereka dengan tatapan yang sangat dingin. "Kalian berdua terlalu sibuk menghina orang yang memberikan kalian makan. Perkenalkan secara resmi, ini adalah Arya Malik, pemilik saham mayoritas Apex Global, pemilik gedung ini, dan pria yang tanda-tandanya menentukan apakah kalian akan memiliki masa depan atau berakhir di balik jeruji besi malam ini." Arya melangkah maju, melewati Karina seolah wanita itu adalah orang asing yang tidak pernah ia kenal. Ia berjalan menuju panggung utama dengan langkah yang begitu berwibawa, membuat setiap orang yang ia lewati secara otomatis menundukkan kepala. Di atas panggung, ia berdiri di depan mikrofon, menatap lautan orang-orang elit yang selama ini meremehkan kaum bawah. Suaranya menggema ke seluruh penjuru ballroom, tenang namun membawa beban yang luar biasa berat. "Selamat malam rekan-rekan sekalian, selama ini saya memilih untuk diam dan mengamati dari balik bayang-bayang. Saya ingin melihat siapa yang benar-benar bekerja untuk kemajuan perusahaan dan siapa yang hanya menjadi benalu yang menghisap darah dari dalam." Ia menatap tajam ke arah Karina dan Bagas yang berdiri mematung di tengah ruangan. "Karina, kau bilang aku pengangguran yang tidak berguna. Bagas, kau bilang aku domba yang menunggu diberi makan. Tapi malam ini, domba yang kalian hina ini akan menunjukkan bagaimana cara membersihkan kandang dari serigala-serigala yang rakus dan bodoh." Arya menekan sebuah tombol di podium dan layar raksasa di belakangnya menyala, menampilkan ribuan dokumen transaksi fiktif, rekaman pembicaraan rahasia, dan bukti penggelapan dana 15 miliar rupiah yang dilakukan oleh Karina dan Bagas.
Ballroom itu mendadak gaduh dengan bisik-bisik kaget, sementara Karina hanya bisa jatuh terduduk di lantai, menyadari bahwa istana kaca yang ia bangun dengan kebohongan baru saja hancur berkeping-keping oleh tangan pria yang selama ini ia injak-injak. Suasana di dalam Grand Ballroom yang tadinya megah dan penuh tawa, kini berubah menjadi ruang pengadilan yang dingin dan menyesakan. Ribuan mata tertuju pada layar raksasa di belakang Arya, di mana angka-angka berwarna merah menyala menunjukkan aliran dana yang keluar dari rekening perusahaan menuju perusahaan-perusahaan cangkang yang dikelola oleh Bagas dan disetujui oleh tanda tangan Karina. Tidak ada lagi musik orkestra, yang terdengar hanyalah suara napas yang tertahan dan bisik-bisik ngeri dari para tamu undangan yang merasa seolah-olah mereka sedang menyaksikan runtuhnya sebuah dinasti dalam hitungan detik. Arya berdiri di podium dengan ketenangan yang mematikan. Cahaya lampu sorot memantul di wajahnya, menunjukkan rahang yang kokoh dan tatapan yang tidak lagi mengandung kelembutan seorang suami, melainkan ketegasan seorang hakim. 15 miliar rupiah, suara Arya menggema, rendah namun menusuk. Itu bukan sekadar angka, itu adalah uang dari para pemegang saham, keringat dari karyawan lapangan yang lembur hingga pagi, dan dana inovasi yang seharusnya membawa perusahaan ini maju. Tapi bagi kalian berdua, itu hanyalah tiket untuk membeli gaya hidup mewah dan menutupi pengkhianatan yang kalian lakukan di belakangku. Bagas, yang tadi berdiri dengan angkuh, kini tampak seperti tikus yang terpojok. Wajahnya yang dipoles pomade kini dibanjiri keringat dingin yang merusak tatanan rambutnya. Ia mencoba melangkah maju, tangannya gemetar hebat saat menunjuk ke arah layar. Ini fitnah, ini semua manipulasi teknologi. Tuan Wijaya, Anda pasti dipengaruhi oleh pria gila ini. Dia hanya seorang pengangguran yang cemburu pada kesuksesanku. Teriak Bagas dengan suara yang pecah, mencoba mencari dukungan dari rekan-rekannya. Namun tidak ada satupun orang di ruangan itu yang bergerak membela. Mereka semua tahu, Pak Wijaya tidak akan pernah membungkuk sedalam itu jika pria di atas panggung itu hanyalah seorang penipu. Arya hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung rasa kasihan yang mendalam. Ia menekan satu tombol lagi pada remote di tangannya. Layar berganti, kali ini bukan lagi grafik keuangan, melainkan rekaman CCTV berkualitas tinggi dari sebuah hotel mewah di luar kota. Di sana terlihat jelas, Bagas dan Karina masuk ke dalam suite yang sama, berbagi tawa dan kemesraan yang seharusnya hanya milik sepasang suami istri. Di layar sebelah kanan, muncul tangkapan layar percakapan pesan singkat di mana mereka merencanakan bagaimana cara memanipulasi laporan keuangan agar Karina bisa mendapatkan bonus besar yang kemudian akan mereka bagi berdua. Karina, yang masih tertuduk di lantai marmer yang dingin, merasa dunianya benar-benar runtuh. Ia menatap layar itu dengan mata yang membelalak sempurna, tangannya menutupi mulutnya seolah ingin menahan teriakan histeris yang tertahan di tenggorokan. Rasa malu yang luar biasa menghantamnya lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Ia menoleh ke arah Bagas, berharap pria yang ia anggap sebagai serigala pemburu itu akan melindunginya. Namun yang ia lihat justru pengkhianatan yang lebih menjijikan. Bagas, menyadari bahwa bukti itu terlalu kuat, tiba-tiba berlutut di depan Pak Wijaya. Bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menjual Karina. Pak Wijaya, tolong dengarkan saya dipaksa. Karina yang merayu saya, dia yang memegang otoritas tanda tangan. Dia bilang dia bosan dengan suaminya yang bodoh dan butuh pria yang setara dengannya. Dia yang merencanakan semua penggelapan ini, saya hanya bawahan yang takut dipecat. Bagas meraung. Wajahnya yang tadi sombong kini tampak sangat hina saat ia mencoba melemparkan seluruh kesalahan pada wanita yang baru saja ia peluk beberapa jam yang lalu. Mendengar itu, Karina merasa jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia menatap Bagas dengan pandangan kosong. Pria yang ia banggakan, pria yang ia anggap lebih hebat dari Arya, ternyata hanyalah seorang pengecut yang tidak ragu menginjak kepalanya demi menyelamatkan diri sendiri. Di titik itulah, Karina menyadari betapa butanya ia selama ini. Ia telah membuang berlian yang menjaganya di rumah demi menggenggam bongkahan kerikil yang kini menusuknya dari belakang. Arya turun dari panggung perlahan. Setiap langkah sepatunya di atas lantai marmer terdengar seperti lonceng kematian bagi karir mereka. Ia berhenti tepat di depan Karina yang masih terisak. Arya tidak membungkuk, ia tetap berdiri tegak, memandang istrinya dari ketinggian yang sebenarnya. Kau bilang aku pria rumahan yang kehilangan taring, Kar. Kau benar, aku kehilangan taringku karena aku memilih untuk menyembunyikannya demi mencintaimu. Aku ingin kau bersinar, aku ingin kau merasa hebat. Tapi kau menggunakan cahaya yang kuberikan untuk membakar rumah kita sendiri. Arya, tolong, maafkan aku. Karina memohon dengan suara yang hampir habis, mencoba meraih ujung sepatu Arya. Namun Arya mundur satu langkah, menghindari sentuhan tangan yang pernah ia genggam dengan penuh kasih itu. Maaf adalah urusanmu dengan Tuhan, Karina. Urusanku malam ini adalah dengan keadilan, ujar Arya dingin. Ia menoleh ke arah pintu besar ballroom yang tiba-tiba terbuka.
sekelompok pria berseragam kepolisian dengan rompi unit tindak pidana korupsi masuk dengan langkah tegap. Kehadiran mereka membuat seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Pak Wijaya melangkah maju, menyerahkan map tebal berisi dokumen asli kepada petugas kepolisian tersebut. "Petugas, silahkan lakukan tugas Anda," perintah Pak Wijaya dengan otoritas yang tak terbantahkan. Petugas kepolisian itu berjalan menuju Bagas terlebih dahulu, menarik tangannya, dan memasangkan borgol besi yang berbunyi klik begitu nyaring di tengah keheningan. Bagas meronta, memaki-maki, namun petugas itu membungkamnya dengan seretan kasar keluar ruangan. Kemudian petugas wanita mendekati Karina. Karina menatap Arya untuk terakhir kalinya melalui air mata yang mengabur. Ia melihat Arya mengambil jas sewaannya yang tadi ia lempar ke lantai. Arya menepuk-nepuk debu dari jas murah itu, lalu menyampirkannya di lengan. "Jas ini sewaan, sama seperti kesuksesan yang kau banggakan, Kar. Semuanya harus dikembalikan pada pemilik aslinya malam ini. Aku akan pulang ke rumahku sendiri, yang kusewa atas namaku, bukan rumah mewah yang kubeli untukmu. Besok pagi, pengacaraku akan mengirimkan surat cerai ke sel tahananmu. Jangan pernah berharap ada kopi encer lagi di mejamu." Petugas wanita menarik lengan Karina, memaksanya berdiri dan membawanya berjalan melintasi karpet merah yang tadi ia lalui dengan penuh kesombongan. Para tamu undangan, rekan-rekan direksi yang tadi menjilatnya, kini membuang muka atau menatapnya dengan pandangan jijik. Karina berjalan dengan kepala tertunduk, gaun zamrudnya yang mahal kini tampak seperti kain lusuh yang tidak berharga. Setelah keributan mereda dan para tersangka dibawa pergi, Arya berdiri di tengah ballroom yang luas itu. Pak Wijaya mendekatinya dan berbisik, "Tuan muda, apakah Anda ingin melanjutkan acara ini? Para investor menunggu pidato resmi Anda." Arya menarik napas panjang, menatap lampu kristal di atas sana. Ia merasa lelah, namun beban berat yang selama ini ia pikul sebagai suami beban telah terangkat. "Tidak, Wijaya. Biarkan mereka berpesta jika mereka mau. Aku ingin berjalan kaki sebentar." "Aku ingin merasakan dinginnya udara malam tanpa perlu menyembunyikan siapa aku lagi," jawab Arya. Ia berjalan keluar dari hotel, meninggalkan kemewahan dan pengkhianatan di belakangnya. Di luar, hujan mulai turun, membasahi bumi, seolah ikut membasuh sisa-sisa luka di hati Arya. Ia berjalan di trotoar, di antara lampu jalan yang remang, merasa benar-benar bebas untuk pertama kalinya. 1 tahun kemudian, Apex Global berada di puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan langsung Arya Malik, yang kini dikenal dunia sebagai jenius di balik layar. Sementara itu, di sebuah sudut penjara wanita yang sempit, seorang wanita dengan seragam kusam sedang duduk di pojok sel, menatap sebuah foto lama yang sudah lecek. Foto seorang pria yang sedang tersenyum sambil memegang secangkir kopi. Di sana, di tengah kesunyian dan penyesalan yang tak berujung, Karina akhirnya menyadari bahwa kopi yang dulu ia anggap terlalu encer adalah bukti cinta paling murni yang pernah ia miliki. Cinta yang kini telah hilang selamanya, tertutup oleh dinding jeruji yang dingin dan keangkuhan yang mematikan. Setelah malam badai di Grand Ballroom itu, dunia bisnis seolah berhenti berputar sejenak untuk mencerna berita besar yang meledak di pagi hari. Nama Arya Malik memenuhi setiap tajuk berita utama, portal berita ekonomi, hingga perbincangan di sudut-sudut kedai kopi. Namun di balik keriuhan publik, sebuah babak baru yang lebih tenang namun jauh lebih tajam baru saja dimulai bagi mereka yang terlibat. 1 minggu setelah penangkapan di malam gala, suasana di ruang interogasi kepolisian terasa begitu menyesakkan bagi Karina. Ruangan itu kecil, hanya ada sebuah meja besi dan 2 kursi yang saling berhadapan di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip. Tidak ada lagi wangi parfum lili, tidak ada lagi sutra yang menyentuh kulitnya. Ia mengenakan baju tahanan berwarna oranye mencolok yang terasa kasar dan panas. Rambutnya yang biasanya tertata sempurna kini berantakan, dan lingkaran hitam di bawah matanya menceritakan tentang malam-malam tanpa tidur yang penuh dengan isak tangis. Di seberangnya duduk seorang pria paruh baya dengan tas jinjing kulut yang mahal, pengacara utusan Arya. Pria itu tidak menatap Karina dengan rasa benci, melainkan dengan profesionalisme yang dingin. Ia meletakkan selembar kertas di atas meja besi. "Ini adalah surat gugatan cerai dan dokumen kesepakatan aset Nyonya Karina," ujar pengacara itu tenang. "Klien saya, Tuan Arya Malik, ingin proses ini berjalan cepat. Beliau tidak menuntut sepeser pun harta yang telah Anda kumpulkan selama ini, namun beliau meminta kembali seluruh aset yang dibeli menggunakan dana perusahaan Apex Global, termasuk rumah mewah yang Anda tempati dan mobil sport tersebut." Karina menatap surat itu dengan tangan yang gemetar. Apakah Arya tidak ingin menjengukku sekali saja?" Suaranya parau, nyaris berbisik. Pengacara itu menutup pulpennya dengan bunyi klik yang tajam. "Pesan dari Tuan Arya hanya satu.
Beliau sudah cukup lama menunggu Anda untuk melihatnya sebagai seorang pria, bukan sebagai alat. Sekarang, beliau ingin Anda melihat diri Anda sendiri tanpa bantuan alat apapun. Karina menandatangani surat itu dengan air mata yang membasahi kertas dokumen tersebut. Di saat yang sama, di ruang interogasi lain, Bagas sedang berteriak histeris, mencoba menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Namun, tim audit forensik yang dipimpin langsung oleh Pak Wijaya telah mengunci semua jalur pelariannya. Bagas menyadari bahwa karirnya tidak hanya berakhir, tetapi ia akan menghabiskan separuh sisa hidupnya di balik jeruji besi tanpa ada satupun teman yang bersedia membantunya. Sementara itu, di lantai teratas gedung Apex Global, jendela-jendela besar menampilkan pemandangan kota yang sibuk di bawah sana. Arya berdiri di sana, namun kali ini ia tidak mengenakan celemek abu-abu atau jas sewaan yang kebesaran. Ia mengenakan kemeja biru navy yang pas, lengan bajunya digulung hingga siku. Pak Wijaya masuk dengan membawa laporan harian. Tuan, moral karyawan meningkat drastis setelah pengumuman restrukturisasi. Mereka merasa memiliki harapan baru dengan transparansi yang Anda terapkan, lapor Pak Wijaya dengan bangga. Arya menoleh, senyumnya kali ini terasa lebih ringan. Bukan aku yang memberi mereka harapan, Wijaya. Kejujuran mereka sendirilah yang melakukannya. Aku hanya membuka pintu yang selama ini dikunci oleh ketamakan. Arya memutuskan untuk tidak mengubah Apex Global menjadi monumen bagi dirinya sendiri. Ia justru mendirikan sebuah yayasan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, menggunakan sebagian besar dividen sahamnya. Ia ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi Karina-Karina lain yang merasa bahwa untuk mencapai puncak, mereka harus menginjak-injak hati orang yang paling mencintai mereka. Bulan-bulan berlalu. Suatu pagi yang cerah, Arya berjalan menuju sebuah taman kota yang asri. Ia membawa sebuah kamera tua, hobi lamanya yang dulu sering dicemooh Karina sebagai kegiatan yang tidak menghasilkan uang. Ia duduk di bangku taman, memotret burung-burung yang terbang rendah. Seseorang duduk di ujung bangku yang sama, seorang wanita muda yang sedang asyik membaca buku sambil menyeruput kopi dari tumbler sederhana. Wanita itu menoleh saat mendengar suara jepretan kamera Arya. Kameranya bagus, klasik, ujarnya dengan senyum ramah yang tulus. Arya tersenyum balik. Terima kasih, ini teman lama yang sempat terlupakan. Kadang hal-hal lama memang paling berharga, karena mereka tidak berpura-pura, sahut wanita itu sebelum kembali fokus pada bukunya. Arya merasakan sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama 7 tahun terakhir. Di sini, di bangku taman ini, ia bukanlah pemilik Apex Global. Ia bukanlah tuan muda yang kaya raya. Ia hanyalah Arya, pria yang mencintai kopi, fotografi, dan kejujuran. Di tempat lain, di sebuah lapas wanita, Fajar menyingsing dengan lambat. Karina baru saja selesai membersihkan lantai selasar penjara, tugas harian yang sekarang menjadi rutinitasnya. Ia berhenti sejenak, menatap matahari terbit dari balik celah ventilasi berjeruji besi. Ia teringat pagi-pagi di rumah mewahnya, saat ia mengeluh tentang kopi buatan Arya. Ia baru menyadari sekarang, bahwa kebahagiaan bukanlah tentang seberapa mahal cangkir porselennya, tapi tentang siapa yang menyajikannya dengan penuh kasih sayang. Karina mengambil sebuah sikat pembersih dan kembali bekerja. Ia mulai belajar untuk bersih-bersih dalam arti yang sesungguhnya, membersihkan hatinya dari sisa-sisa kesombongan, dan belajar untuk memaafkan dirinya sendiri. Kisah ini berakhir bukan dengan dendam yang abadi, melainkan dengan sebuah keseimbangan. Arya menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang dalam bayang-bayang, sementara Karina menemukan kembali rasa kemanusiaannya di tengah kesempitan. Dunia terus berputar, gedung-gedung tetap berdiri tegak. Namun bagi Arya Malik, kemenangan sejati bukanlah saat ia berdiri di atas panggung gala, melainkan saat ia bisa tidur dengan nyenyak tanpa perlu menyembunyikan kebenaran di bawah bantalnya. Hujan rintik mulai turun membasahi taman, dan Arya membuka payungnya, berjalan pulang dengan langkah yang ringan. Masa lalu telah menjadi guru yang keras, namun masa depan membentang luas seperti cakrawala yang tak terbatas, menunggunya untuk menuliskan cerita baru yang dibangun di atas pondasi yang jauh lebih kuat dari sekadar marmer dan emas. Pondasi ketulusan.